Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Bangkitnya Pandan Wangi, bagian 1. Au! Terdengar lolongan panjang anjing hutan yang mendirikan bulu kuduk. Di malam yang pekat itu angin bertiup cukup kencang. Awan hitam bergulung-gulung menutupi cahaya bulan, udara begitu dingin membekukan tulang. Namun keadaan alam yang nampak tidak ramah itu tak menghalangi seorang laki-laki tua yang mengenakan jubah putih panjang untuk berjalan terlatih-tatih. Sebatang tongkat kayu hitam yang berkeluk-keluk tergenggam erat membantu langkahnya. Sesekali ditengadahkan kepalanya ke atas memandang gumpalan awan yang semakin hitam menebal. Desahan napasnya begitu panjang dan berat, namun kakinya terus terayun setengah terseret menapaki tanah berumput. Mudah-mudahan belum terlambat, terdengar desahan pelan setengah bergumam. Laki-laki yang usianya kelihatan telah mencapai 100 tahun itu terus berjalan terlatih-tatih menembus kegelapan malam. Dia baru berhenti melangkah setelah tiba di sebuah puncak bukit yang tidak begitu tinggi. Pandangan matanya lurus ke arah suatu tempat yang terdapat cahaya-cahaya lampu berpendar, seakan ingin mengalahkan kegelapan. Apakah itu Karang Setra? Laki-laki tua itu menggumam bertanya pada dirinya sendiri. Au! Kembali terdengar lolongan anjing hutan yang panjang dan menyayat hati. Laki-laki tua itu kembali menengadahkan kepalanya. Kakinya kembali melangkah perlahan-lahan, lalu kepalanya tertunduk memperhatikan ujung-ujung kakinya yang bergerak terseret. Sebentar kemudian kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Kedua matanya yang cekung tampak tajam menatap sekelilingnya, tanpa sedikit pun berkedip. Aku yakin, disinilah tempatnya. Mimpi itu jelas sekali. Aku yakin itu bukan sekedar mimpi. Aku melihat, begitu jelas. Oh, Dewata yang agung, mudah-mudahan aku belum terlambat, desisnya lirih. Laki-laki tua berjubah putih panjang dan hampir menyentuh tanah itu, kembali berhenti melangkah. Tatapan matanya lurus pada satu tempat di bawah pohon besar dan rindang. Tampak sebuah gundukan tanah yang dikelilingi beberapa batu. Perlahan-lahan laki-laki tua itu melangkah mendekati, kemudian berhenti dan berdiri tegak di samping gundukan tanah itu. Terdengar tarik napasnya yang panjang dan berat. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Tatapan matanya tajam beredar ke sekeliling. Benar, di sini tempatnya. Aku yakin itu bukan hanya sekedar mimpi. Mudah-mudahan masih bisa kuselamatkan, desah laki-laki tua renta itu. Perlahan-lahan dia menjulurkan ujung tongkatnya ke atas gundukan tanah itu, lalu ditekan hingga masuk hampir setengahnya. Perlahan kemudian, ditariknya kembali tongkat itu. Terdengar lagi tarikan napas panjang, namun kali ini bernada kelegaan pada hembusan napasnya. Sinar matanya tidak lagi redup. Raut wajahnya pun nampak bersinar dan bibirnya menyunggingkan senyum. Laki-laki tua itu membuka jubahnya, dan melemparkan begitu saja. Kini dia hanya memakai baju ketat warna biru tua. Di punggungnya tampak sebuah alat berbentuk sekop yang terikat. Laki-laki tua renta itu membuka tali yang mengikat sekop, dan langsung menggali gundukan tanah. Dari caranya menggali, sudah dapat dipastikan kalau laki-laki tua itu bukanlah orang sembarangan. Tenaganya begitu kuat dan gerakannya cepat luar biasa. Dia terus menggali meskipun titik-titik air hujan mulai jatuh merinai. Semuanya tidak dipedulikan, sampai seluruh tubuhnya hampir tenggelam dalam lubang yang digalinya. Sebentar masih terlihat tanah terlempar keluar, kemudian tidak terlihat lagi sesuatu yang terlempar dari dalam lubang itu. Bahkan dari dalam lubang itu melesat bayangan yang langsung mendarat di tepi lubang. Tampak laki-laki tua itu sudah berdiri tegak memondong sesosok tubuh yang kotor oleh tanah merah berair. Sukar untuk dikenali tubuh dalam pondongan itu. Sebentar laki-laki berusia lanjut itu memandang ke dalam lubang, kemudian membungkuk memungut jubahnya. Kau belum mati dan akan hidup kembali cucuku, kata laki-laki tua itu pelan, namun terdengar mantap suaranya. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja laki-laki tua renta itu melesat cepat. Begitu cepatnya, tahu-tahu sudah menghilang di telan kegelapan malam yang sangat pekat. Tepat pada saat itu di angkasa kilat menyambar terang. Hujan pun turun dengan derasnya, bagai ditumpahkan dari langit.
Sementara itu pada saat yang sama, di sebuah kamar penginapan di luar kota kerajaan Karangsetra, seorang pemuda nampak gelisah dalam tidurnya. Wajahnya yang tampan dan rambutnya yang panjang terurai, nampak seperti kusut. Keringat membasahi seluruh wajah dan tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, tidak, pemuda itu menjerit keras dan langsung terbangun duduk. Napas pemuda itu terengah-engah. Wajahnya terlihat pucat pasi. Untuk beberapa saat dia hanya terduduk dan pandangannya kosong, tangannya menyeka keringat yang membanjiri wajah, kemudian meraih sebilah pedang yang tergeletak di sampingnya. Digeser tubuhnya, lalu duduk menjuntai di tepi pembaringan. Angin malam yang dingin menerobos masuk dari jendela yang terbuka lebar. Pemuda itu bangkit berdiri dan melangkah ke jendela, kemudian berdiri mematung sambil memandang keluar. Langit tampak hitam, dan hujan turun bagai ditumpahkan dari langit begitu derasnya, sehingga menimbulkan suara bergemuruh. Kilat menyambar angkasa, membuat alam jadi terang untuk sesaat. "Hah, aku bermimpi," keluh pemuda itu pelan. Angin malam yang dingin membawa tumpahan hujan, membuat tubuh pemuda itu menggigil sedikit. Ditutupnya jendela kamar sewaan. Seleret cahaya kilat kembali menyambar angkasa. Pemuda itu tidak jadi menurut jendela. Pandangannya lurus menatap ke arah bukit yang melatar belakangi kerajaan Karangsetra. Bukit yang nampak hitam dan terlihat angker. Lama juga pemuda itu menatap ke arah bukit itu. Setelah menarik napai pangkat kemudian ditutupnya jendela kamar sewaannya, dia berbalik dan melangkah kembali mendekati pembaringan, lalu duduk di situ. "Hampir 3 purnama aku tidak menginjakkan kaki lagi di sini. Hah, entahlah kenapa aku kembali lagi ke sini. Mimpi itu," pemuda itu bergumam sendiri. Beberapa kali dalaknya napas panjang dan dihembuskannya kuat-kuat. Dia masih duduk termenung sambil memandang kosong ke depan. Keringat kembali menitik membasahi wajahnya. Dengan punggung tangan kiri, diseka keringat itu, lalu kembali ditarik napas panjang, seakan-akan ingin dilonggarkan dadanya. Bisa dirasakan kalau detak jantungnya demikian cepat, bahkan perasaannya jadi tidak menentu. Pemuda itu sendiri tidak tahu kenapa beberapa hari ini jadi gelisah seperti ini. Sehingga tanpa disadari dirinya berada kembali di kerajaan Karangsetra. Karangsetra adalah satu tempat yang begitu banyak menyimpan kenangan. Baik kenangan manis maupun pahit, tempat yang tidak akan pernah dilupakan selama hidupnya. Di sini dia dilahirkan, di sini pula leluhurnya terdahulu lahir dan meninggal. Pemuda itu kembali bangkit berdiri dan berjalan mendekati meja yang terletak di samping pintu. Diambilnya kendi dan diteguknya air bening dalam kendi itu. "Hah, aku tak pernah percaya dengan mimpi. Tapi mimpi ini sudah beberapa hari selalu datang, dan selalu sama. Apakah, tidak." Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu berbalik dan kembali menuju ke pembaringannya. Dia duduk kembali di tepi pembaringan itu, dan merebahkan tubuhnya. Tapi pedang di punggungnya membuatnya tidak nyaman. Dilepaskan pedangnya, dan diletakkan di sampingnya. Tapi tangan kirinya masih memegangi gagang pedang berkepala burung itu. Gelar, guruh menggelegar kencang, membuat pemuda itu terlonjak bangkit berdiri. Seketika cahaya kilat memendar di angkasa, membuat kamar yang hanya diterangi sebuah pelita kecil itu sesaat jadi terang benderang. Dan pada saat itu, mata pemuda itu menangkap adanya kelebatan bayangan di depan jendela. Bergegas dia melompat ke jendela, dan langsung membukanya lebar-lebar. Tapi bayangan itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya angin dingin dan curahan hujan saja yang menyambutnya. Sebentar diedarkan pandangannya ke sekeliling. Namun hanya kegelapan saja yang terlihat. Tidak ada lagi bayangan berkelebat yang dilihatnya sekejap tadi. Keras, kembali seleret cahaya kilat menyambar langit, disusul suara guruh memekakkan telinga. Pada saat itu, mata pemuda itu tertumbuk pada sosok tubuh yang berdiri di bawah pohon yang cukup besar dan berdaun rimbun. Pohon itu terletak di seberang jalan, dan jaraknya cukup jauh dari rumah penginapan ini. Tapi sosok tubuh itu terlihat hanya sekejap saja. Begitu kilat kembali menyambar, sosok tubuh itu sudah tidak terlihat lagi. Pemuda itu jadi tertegun, lalu berdiri mematung di depan jendelanya. Perasaannya yang halus langsung menangkap kalau dirinya tengah diawasi seseorang.
Tidak jelas siapa dan apa maksudnya orang itu mengawasi. Pagi begitu cerah, langit bening tanpa awan sedikit pun menggantung di angkasa. Matahari bersinar penuh menghangati seluruh kerajaan Karangsetra yang semalaman terguyur hujan lebat. Meskipun tanah berlumpur, namun seluruh penduduk Karangsetra tetap melakukan tugasnya masing-masing. Pagi ini kehidupan kembali berjalan setelah semalaman bagaikan mati. Dari dalam sebuah kamar penginapan, keluar seorang pemuda berwajah tampan. Rambutnya panjang meriap terikat kain berwarna putih, sewarna dengan bajunya yang tanpa lengan. Bagian dada dan perutnya terbuka lebar, menampakkan bentuk otot yang kuat dan tegap. Pemuda itu melangkah ringan keluar dari rumah penginapan menuju halaman. Ayunan kakinya seperti terlihat perlahan, tapi kecepatannya melebihi orang berlari. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi, rupanya ada seorang yang selalu memperhatikan dari balik tudung tikar yang besar, sehingga menutupi sebagian wajahnya. Aku harus segera sampai ke sana. Perasaanku semakin tidak enak. Aku yakin, mimpi-mimpi itu bukan sekedar mimpi biasa. Jelas itu merupakan petunjuk yang membawaku kembali ke sini, pemuda itu bergumam dalam hati. Langsung dikerahkan ilmu lari cepat begitu berada di luar pemukiman penduduk ilmu meringankan tubuhnya memang sungguh luar biasa, sehingga larinya bagaikan terbang saja. Sepasang kakinya seperti tidak menapak tanah, sukar untuk diikuti mata biasa. Begitu cepatnya Betari, sehingga yang nampak hanya sebuah bayangan putih berkelebatan cepat di antara pepohonan. Oh, tidak. Pekik pemuda itu begitu sampai di suatu tempat pemuda itu mendadak menghentikan larinya. Kedua bola matanya membeliak lebar dan mulutnya menganga. Wajahnya tampak kosong. Langkahnya perlahan-lahan mendekati sebuah lubang yang cukup besar dan dalam. Di sekitar lubang itu terdapat tanah basah merah yang sepertinya habis digali. Batu-batuan yang mengelilingi lubang itu masih terlihat. Oh, pemuda itu mengeluh lirih, langsung jatuh berlutut di tepi lubang itu. Tampak bahunya berguncang, tapi tidak terdengar sedikit pun suara dari bibirnya yang bergetar. Kepalanya menggeleng-geleng beberapa kali. Tangannya memukul-mukul tanah, tapi tidak juga terdengar suara dari bibirnya yang bergetar semakin hebat. Bajingan keparat, tiba-tiba saja dia berteriak keras. Sesaat kemudian, tubuhnya jatuh bersujud di tepi lubang itu. Jari-jari tangannya mencakar-cakar tanah di sekitar lubang itu. Sama sekali tidak disadari kalau ada seseorang yang menghampiri perlahan-lahan dari belakang. Orang bertudung lebar dan berbaju merah menyala itu berhenti melangkah setelah jaraknya cukup dekat dengan pemuda itu. "Kakang," terdengar suara lembut. Perlahan guncangan pada bahunya mulai mereda kemudian terhenti sama sekali perlahan-lahan pula kepalanya bergerak terangkat lalu menoleh ke belakang. Dan begitu melihat ada seseorang di belakangnya, tubuhnya langsung melompat dan berdiri. "Siapa kau?" bentak pemuda itu kasar. Nampak kedua bola matanya merah dan merembang berkaca-kaca. Wajahnya juga menegang bagai menyimpan sesuatu yang hampir tidak tertahankan. "Kakang Rangga," lembut sekali suara orang bertudung besar itu. "Kau tidak lagi mengenali suaraku, Kakang." Pemuda itu tertegun sesaat dipandangi orang bertudung dan berbaju merah menyala itu. Sebilah pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dari kulit tangan dan kakinya, dapat diketahui kalau orang itu adalah wanita. Apalagi juga terlihat tonjolan indah pada dadanya. Dan suaranya begitu lembut namun terdengar agak tertahan. "Mayang," delik pemuda itu tidak percaya. "Aku senang kau masih ingat suaraku, Kakang," ucap wanita itu seraya membuka tudungnya. Pemuda itu menggeser kakinya ke samping beberapa tindak. Hampir tidak dipercaya apa yang dilihatnya kini. Di balik tudung tikar yang besar, tersembunyi seraut wajah cantik. Namun, matanya terlihat sendu bagai tidak memiliki gairah hidup lagi. Wanita itu melemparkan tudungnya begitu saja. "Aku Mayang, Kakang Rangga," ujar wanita itu menyebutkan namanya. "Kau tidak lupa denganku, kan?" "Aku Mayang." "Tidak, aku tidak akan pernah melupakan manusia yang paling kubenci di dunia ini." Ketus jawaban pemuda yang memang tidak lain adalah Rangga, atau yang terkenal dengan julukan pendekar Raja Wali Sakti.
Wanita yang ternyata bernama Mayang itu menangis terisak. Tapi cepat-cepat dihapus air matanya. Sebentar ditarik napasnya dalam-dalam, seakan menghendaki adanya kekuatan dalam dirinya. Tatapan matanya tetap sendu tanpa gairah kehidupan sedikit pun. Hampir 3 purnama aku selalu mencarimu Kakang. Meskipun aku tidak jauh meninggalkan Karangsetra. Aku yakin, suatu saat kau pasti akan kembali, begitu lama kau kurindukan untuk menyesali semua kesalahanku. Kakang, aku tidak kuat menerima hukumanmu ini. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Agak tersendat suara Mayang diselingi isaknya yang tertahan. Dia memang selalu berusaha untuk tidak menangis. Aku tahu siapa kau, Mayang. Aku memang tidak percaya kau bisa selicik itu, tapi semua sudah terjadi. Keinginanmu sudah tercapai, Pandanwangi sudah mati, dan sekarang kuburnya ada yang membongkar. Kau puas sekarang, Mayang, dingin kata-kata Rangga. Maafkan aku, Kakang. Mayang tidak bisa lagi membendung tangisnya yang meledak seketika itu juga. Untuk apa menangis? Air matamu tidak akan dapat mengembalikan Pandanwangi. Dengus Rangga ketus. Mayang menyusut air matanya dengan punggung tangan kiri. Sekuat tenaga berusaha untuk tidak menangis, namun isaknya masih juga terdengar tertahan. Kini jelas sudah tidak ada gunanya merengek dan menangis di depan pendekar Raja Wali Sakti ini. Pemuda yang begitu dicintai sudah terlanjur membencinya setengah mati, dan itu akibat cemburu buta pada Pandanwangi, sehingga gadis itu tewas di tangan seorang buronan yang paling berbahaya di Karangsetra. Baca serial Pendekar Raja Wali Sakti, dalam kisah Darah Pendekar. Rangga berbalik dan melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Digunakannya ilmu meringankan tubuh, sehingga dalam waktu sebentar saja sudah begitu jauh meninggalkan tempat itu. Kakang, teriak Mayang keras. Gadis itu langsung berlari mengejar. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku mencintaimu, Kakang. Sungguh. Tapi pendekar Raja Wali Sakti itu tetap saja melangkah, bahkan kini berlari cepat dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai taraf sempurna. Dia benar-benar benci terhadap gadis itu. Terlebih lagi setelah menyaksikan kuburan Pandanwangi terbongkar. Sia-sia saja bagi Mayang untuk mengejamnya. Ilmu yang dimilikinya masih kalah jauh dibanding pendekar Raja Wali Sakti. Gadis itu berhenti mengejar dan jatuh berlutut di rerumputan yang basah. Oh Kakang, sampai kapanpun kau tetap akan kucari. Aku mencintaimu, Kakang. Aku mencintaimu, rintih Mayang seraya terisak. Bersambung ke Bangkitnya Pandanwangi bagian 2. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.